Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran rahimakumullah, terutama para pemula, mari kita sama-sama belajar membaca surat Al-Falaq dengan cara dieja supaya lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh pemula. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua dan ridho atas usaha kita ini, dan tentunya semoga ada manfaat dan barokahnya buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, untuk pembacaan qul kita perhatikan ya. Di sini ada dhammah ya. Dhammah, kemudian di huruf berikutnya ada sukun. Jadi dalam membaca suratul Al-Qur'an kita harus memperhatikan beberapa hal. Kalau ada yang berharokat, kemudian ada yang bersukun, maka yang sukun ini disatukan dengan yang berharokat di depan, yaitu ini. Jadi lam sukun ini cara membacanya disatukan dengan qaf. Cara mengejahnya qaf, lam, wasukun, wadomah, qul. Nah, jadi asalnya qu ditambah l karena ada sukun. Jadi ini dibacanya qul. Ya, seperti itu. Kemudian ini hamzah atau alif ya berfathah. Alif wa fathah. Nah, jadi lihat setelah hamzah ada sukunkah, atau yang bisa disatukan selain sukun adalah syiddah. Nah, kalau tidak ada berarti ini adalah berdiri sendiri dibacanya. Jadi alif wa fathah a. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya adalah huruf ain. Ini ain. Ya. Dia berharokat dhammah. Lihat ke depan ada berharokat sukun. Ya. Ini wawu ya bersukun, maka wawu ini disatukan dengan ain ya, ain wa dhammah u ditambah wawu sukun menjadi ini mad, karena wawu sukun kalau sebelumnya ada dhammah maka dia menjadi huruf mad. Nah, panjangnya ini 2 harokat kalau di depannya tidak ada lagi tanda alif atau hamzah. Jadi bacanya a, u, 2 harokat. Kemudian zal. Zal ini tidak ada huruf di depannya, tidak ada syiddah dan tidak ada sukun. Dia berdiri sendiri, maka dibacanya zal wa dhammah zu. Jadi kita baca tadi a, panjang 2 harokat zu, a'udzu. Dari depan qul a'udzu. Nah, untuk ba lihat lagi ke depan tidak ada syiddah dan tidak ada sukun ya, berarti ba berdiri sendiri, dibacanya ba wa kasroh bi, dia tersendiri bi. Kemudian ro wa fathah ro, lihat ke depan ada syiddah, maka ya huruf yang bersyiddah ini dibaca dibarengkan dengan huruf yang sebelumnya yaitu ro. Ro wa fathah ro ditambah ba syiddah. Jadi ngejahnya ro ba wa syiddah wa fathah rob. Nah, jadi ada ditambah ba. Asalnya ro ditambah ba karena ba-nya bersyiddah. Jadi rob. Nah, bi rob. Nah, seperti itu. Kemudian ba-nya berkasroh. Lihat di depan ada tanda sukun. Nah, berarti ini ya alif lam ini disatukan dengan ba.
Cara mengejanya ba, alif, lam, wa sukun, wa kasroh, bil. Nah, jadi tidak bi lagi, ada lam di sini. Lam sukun, lam mati disatukan dengan ba. Bacanya bi robbil. Nah, gitu kan. Huruf berikutnya adalah fa. Nah, fa, lihat di sini. Fa, di depan fa tidak ada tanda sukun atau tanda syiddah, maka fa dibacanya tersendiri. Jadi mengejanya fa wa patah fa. Begitupun ini lam, ya. Lam wa fatah la dan qaf wa kasroh qi, ya. Falaqi bi rabbil falaqi. Nah, ada sebagian yang belum memahami apa perbedaan alif dan lam. Nah, untuk menentukan apakah ini lam atau alif, karena sama-sama berdiri. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau alif, ya, setelah penulisan alif, ujungnya tidak bersambung dengan huruf berikutnya. Beda dengan ini. Garis berdiri ini ujungnya bersambung dengan huruf fa. Maka ini bukan alif tapi dibacanya lam. Ya. Sekali lagi, kalau ujungnya bersambung dengan huruf berikutnya, maka ini disebut lam. Dan kalau alif, ya, ujungnya tidak bersambung. Contoh seperti ini juga nih. Ini adalah alif. Setelah garis berdiri tidak ada sambung berikut hurufnya, maka ini disebutnya alif. Ini adalah ujungnya bersambung dengan qaf, berarti ini hurufnya lam. Ya, itu ya perbedaannya. Kita baca ulang dari depan. Qul, asalnya qaf wa dhammah qu ditambah lam karena ada sukun. Jadi membacanya qul a'udzu birabbil, ada lam sukun, birabbil falaqi. Ya, kita baca lagi. Qul a'udzu birabbil falaqi. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini kalau qaf diwaqafkan, disukunkan, maka dia memiliki sifat qalqalah, ya. Jadi membacanya falaqo. Nah, gitu ya. Sekali lagi kita baca karena ada huruf qalqalah. Dan jangan lupa ain ini panjangnya 2 harokat. A'udzu. A'udzu. Nah, segitu ya. A'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat berikutnya. Nah, kita lihat. Ini adalah mim berharokat kasroh. Kemudian, lihat ke depan ada yang berharokat sukun. Nah, maka mim ini ya ditambah, ya. Mim ditambah nun sukun. Nah, ya. Mim asalnya berharokat kasroh dibaca mi. Mim wa kasroh mi. Ditambah nun sukun menjadi min. Nah, ini membacanya min. Kemudian lihat, setelah nun sukun ini huruf apa? Adalah huruf shin, shin besar. Nah, maka di sini ditambah hukum berikutnya, yaitu nun sukun. Ya, hukum nun sukun itu terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada yang disebut ikhfa. Nah, ini nun sukun ketemu shin, maka dibacanya harus ikhfa. Ya, jadi ikhfa ini nunnya disamarkan kepada huruf shin. Jadi membacanya bagaimana? Asalnya tadi mim wa kasroh mi ditambah nun sukun, mim, nun, wasukun, wakasroh, min. Ya, nunnya jelas. Sekarang kita samarkan. Nah, cara menyamarkannya kita harus tahu dulu makhraj huruf shin.
Shin ini makhraj hurufnya ada di tengah lidah, kemudian dinaikkan ke atas ke langit-langit menjadi shin, ya, memiliki sifat tafasi. Shin. Kita baca sekarang min sya. Nah, sekarang samarkan. Cara menyamarkannya, nun sukun ini dekatkan kepada shin, ya. Ya, kita masukkan, ya, samarkan kepada shin. Jadi membacanya misya. Misya. Ya, jadi tidak dibaca minsa, ya, tapi misya. Nah, gitu ya. Setelah shin ini berharokat fathah, ya. Kemudian lihat ke depan ada yang namanya ini shiddah. Maka, ya, shin ini berharokat fathah, berarti shin wa fathah sya. Nah, kemudian ada ro yang bershiddah, maka disatukan. Cara mengejahnya shin ro wa shiddah wa fathah sya ditambah ro, jadi syar. Syar bacanya, ya. Misyar. Nah, ro wa kasroh ri tipis. Jadi membacanya misyarri. Sekali lagi misyarri. Nah, huruf berikutnya adalah ini mim. Kemudian ini tentunya alif karena tidak disambung ke huruf berikutnya. Berarti ada alif sebelumnya ada fathah, ini menjadi mad tabi'i, ya, dibacanya 2 harokat, ya. Sama dengan lafaz a'udzu, ini juga mad tabi'i dibaca 2 harokat, ya. Cara mengejahnya mim alif wa fathah ma, nah, gitu ya, ada panjang. Kemudian ada ini huruf ini sebutnya apa? Kha, ya. Kha berharokat fathah. Kha wa fathah kha. Kemudian ini alif atau lam. Ingat, ketika ujungnya bersambung, maka ini bukan alif, tapi ini lam. Ya, berarti lam wa fathah la. Kemudian ini ada titik 2, berbeda dengan titik 1, sama-sama kepalanya bulat. Kalau titik 2 ini qaf, kalau 1 fa. Maka qaf wa fathah qa. Bacanya ma khalaqa. Ma khalaqa. Ya, kita baca dari depan min syarri. Ingat, ini nunnya sekarang menjadi ikhfa, ya, disamarkan. Tidak min syarri bacanya, tapi min syarri ma khalaqa. Kita baca ulang. Min syarri ma khalaqa. Nah, kalau qaf ini nanti dibacanya waqaf, diberhentikan, maka dia memiliki sifat qalqalah. Ma khalaqa. Ma khalaqa. Ya, dari depan min syarri ma khalaqa. Sekali lagi min syarri ma khalaqa. Ayat berikutnya yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, cara mengejahnya, wawu adalah berharokat fathah. Nah, dia setelah wawu tidak ada tanda sukun atau syiddah, maka dia dibaca tersendiri. Wawu wa fathah wa. Kemudian ini adalah mim, ya. Mim berharokat kasroh. Setelah mim ada nun bersukun, maka mim ditambah nun, ya. Jadi nun sukun ini disatukan dengan mim. Mim wa kasroh mi. Nah, cara mengejahnya mim nun wa sukun wa kasroh mi ditambah nun, min. Bacanya wa min. Nah, kemudian setelah nun sukun, ya, sekali lagi
ada hukum nun sukun atau tanwin, ya, yaitu beberapa hukum diantaranya ikhfa. Ada ikhfa, ada izhar, ada iqlab, ada idgham, ya. Mudah-mudahan nanti kita bahas khusus untuk hukum nun sukunnya. Nah, cara membacanya nun sukun karena hukumnya ikhfa, jadi shin ini adalah salah satu dari huruf ikhfa yang 15. Maka membacanya, ya, nun sukunnya tidak min jelas tapi disamarkan. Bacanya bagaimana? Milsha. Milsha. Nah, gitu ya. Kemudian shin ini berharokat fathah. Shin wa fathah sya. Lihat ke depan ada shiddah di atas huruf ro. Maka mengejahnya shin ro wa shiddah wa fathah sya ditambah ro. Syaru. Syaru, ya. Ro wa kasroh ri. Syarri. Syarri. Baca dari depan. Wa min syarri. Sekali lagi. Wa min syarri. Nah, ini adalah hurufnya ghain. Nah, tentunya ini yang berdiri ini ujungnya tidak disambung. Kalau awal boleh disambung, ya. Yang menjadi ciri adalah alif dengan lam. Alif itu tidak disambung dengan huruf berikutnya. Kalau lam setelah garis berdiri ada yang disambung ke huruf berikutnya, berarti ini lam. Sekali lagi, ini adalah alif berharokat fathah sebelumnya, maka ini menjadi mad tabi'i. Mengejahnya ghain, alif, wa fathah, gha, ya, dibaca panjang. Gha, 2 harokat, ya. Ini hurufnya sin. Tidak ada sukun ke depan dan tidak ada syiddah, maka sin berdiri sendiri. Sin wa kasroh si. Ini adalah qaf, ya, karena titiknya 2, ya. Qaf wa kasrotain qin. Nah, jadi bacanya ghasiqin. Gha-nya 2 harokat. Ghasiqin. Kita baca dari depan. Wa min syarri ghasiqin. Nah, lihat ke depan. Setelah tadi disebutkan ada hukum nun sukun dan tanwin. Nah, tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Jadi kalau ada alif berharokat, ya, berharokat, maka ini disebut juga hamzah, ya. Alif atau hamzah wa kasroh i, ya. Ingat, ada hukum tanwin, ya, dan nun sukun. Tadi disebutkan yang disebut izhar, ya. Izhar. Izhar ini hurufnya ada 6. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Nah, karena tanwin bertemu dengan hamzah, maka ini wajib dibaca izhar, ya. Izhar halqi, karena memang hamzah ini dari halak tenggorokan. Kemudian ini adalah zal. Lihat ke depan ada alif. Maka alif, ya, disatukan dengan huruf zal, ya, menjadi huruf mad. Alif wa kasroh i, zal alif wa fathah za. Dibaca iza, 2 harokat. Iza, ya. Ini adalah waw. Waw di depan tidak ada sukun dan syiddah, maka waw berdiri sendiri dibacanya waw wa fathah wa. Juga qaf berdiri sendiri, qaf wa fathah qa, dan ba wa fathah ba. Bacanya iza, 2 harokat. Iza waqoba. Iza waqoba. Dari depan wa min syarri
ghasiqin. Nah, qinnya ya dijelaskan karena izhar jelas. Ghasiqin idza waqaba. Nah, nanti kalau dibaca waqaf, ba ini memiliki sifat qalqalah. Jadi membacanya waqab, waqab, idza waqab. Dari depan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ingat ya, ini qin jelas ya tanwinnya. Jadi ada nun, bunyi nun. Siqin idza, ghasiqin idza. Kalau yang ini wa min sya. Nah, bedakan ya, ini ikhfa, ini izhar. Sekali lagi kita baca. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat berikutnya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita baca dari depan. Kita ejah. Ini adalah waw. Nah, waw ini berharokat fathah, maka dibaca wa. Ya. Kemudian min syarri, keterangannya sama dengan yang di atas, ya, dengan ayat-ayat yang di atas. Nah, kemudian lihat setelah ro di sini tentunya perhatikan huruf-huruf berikutnya apakah ada syiddah. Nah, ternyata ada syiddah. Maka ro di sini ya kasroh ri ditambah dengan nun yang bersyiddah. Cara mengejahnya ro, alif, lam, nun, wasyidah, wa kasroh, ri. Nah, ri, ya. Ri ini ditambah dengan nun jadi rin. Nah, begitu ya. Rin tuh, Nah, kemudian nunnya ditambah nunnya berharokat fathah. Nun wa fathahna. Jadi rinna. Nah, setelah na juga lihat lagi ke depan. Setiap ada syiddah berarti huruf pertama ditambah huruf berikutnya. Nun wa fathah na. Nah, ini asalnya. Kemudian ada syiddah berarti cara mengejahnya nun fa wa syiddah wa fathah na ditambah fa, naf. Naf. Nah, ya. Sekali lagi na ditambah fa, naf. Nah, baru fa di sini berharokat fathah berdiri. Di depannya tidak ada sukun, tidak ada syiddah. Berarti dia dibaca ya fa wa fathah fa, atau boleh mengejahnya fa alif wa fathah fa. Karena pada dasarnya ini adalah penulisan fathah berdiri ini pengganti daripada alif ya. Nafa, kemudian sa juga sama ya, tidak ada sukun dan syiddah di depannya berarti sa alif wa fathah sa, atau sa wa fathah sa, hanya saja dibaca panjang ya. Kemudian ta wa kasroh ti ya. Jadi baca dari depan wa min sya, wa min syarrin, kenun syarrin naf, ada fa-nya syiddah, nafathati ya. Nah, kemudian fa. Nah, fa ya ada kasroh, fa iya ya, fa iya, kemudian ada sukun, tentu ini disatukan dengan fa. Jadi fa iya alif lam wa sukun wa kasroh fil ya, fil. Ini ain wa dhammah u ya, tidak ada sama ya, tiga huruf ini tidak ada penambahan di depannya sukun dan syiddah, berarti dia masing-masing diejahnya. Ain wa dhammah u, qaf wa fathah qa, dal wa kasroh di, u qa di ya, fil uqadi ya, fil sukun ke sini ya, fil uqadi. Kalau nanti dibaca waqaf maka
ini dal ini disukunkan memiliki sifat qalqalah. Jadi dibacanya fil uqad. Fil uqad. Nah, gitu ya. Sekarang kita baca dari depan. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, sekali lagi. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Sekarang ayat terakhir dari surah Al-Falaq. Dari wawu sampai sini sudah sama dengan di atas ya. Kita baca dulu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ya. Dari wawu wa min syarri sudah sama urai di atas. Hasidin, ini ha ini ya, ini adalah alif ya, alif karena setelah alif tidak disambung dengan huruf berikutnya ya. Keterangannya yang di atas seperti itu, berarti alif sebelumnya ada fathah maka dia menjadi mad tabi'i. Hasidin, ini sin wa kasroh si, kemudian ada dal wa kasrotain din ya, sama dengan keterangan di atas, ini menjadi izhar ya. Setelah tanwin ada hamzah di depan maka dia dibaca izhar. Hasidin hasidin idza, jadi dinnya itu dijelaskan ya membacanya ya. Hasidin idza, ha ini ha wa fathah, sin wa fatasa, dan dal wa fatada ya. Ini dibacanya idza hasada. Nah, kemudian kita wakofkan ya. Dal ini kalau disukunkan memiliki sifat qalqalah. Idza hasad. Baca dari sini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ulangi ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mari kita ulang dari atas ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembelajaran membaca surat Al-Falaq bagi pemula. Silakan diulang-ulang sampai hafal betul. Semoga Allah memaafkan atas segala kekurangannya dalam membaca surat Al-Falaq ini. Dan tentunya semoga barokah buat kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.